Kenapa orang tidak bicara dari awal tentang Jokowi yang bapaknya itu adalah sopir mobil bambu, truk? Tadi saya tidak ikuti apa yang disampaikan Habib Faisal Assegaf, Ketua Umum. Saya suka sebut-sebut Partai Negoro ini karena ada juga keinginan sedikit saya mengenai Negoro itu. Orang alim, orang taat beribadah, profesor, doktor. Dan itu menjadi bulan-bulanan, Pak. Zalim kamu orang, Pak. Apa mau coba lihat? Ada gium orang hakim itu dia bilang, lebih baik Anda melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya? Dan susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Luar biasa Bang Ade ini. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak karena lama lagi baru saya diundang. Sebetulnya diundang terus menerus, tapi pas diundang saya ada di Makassar, ada di Semarang, ada di IKN, di beberapa tempat yang lain. Yang pasti saya sudah tahu setiap malam Rabu, jadi saya coba kosongkan. Bukan tadi kalau tahu saya diundang terus nanti. Tadi aja narasumber yang paling terlambat itu Anda. Ya, saya terima kasih ya. Terima kasih untuk Ketua Umum Partai Negoro, kemudian Profesor Adi, Profesor Ikrar, kemudian Bang Dr. Ade Armando. Profesor? Oh iya. Kemudian sahabat saya Bang Sil. Ya. Dan para penonton semua terima kasih banyak. Jujur saya memang setiap saat mempersiapkan diri dengan semua banyak materi. Termasuk kalau saya diundang di mana-mana selalu saya siap. Saya tidak pernah tahu apa mau dibahas. Termasuk malam ini. Saya sungguh-sungguh tadi saya sudah bilang sama Dato bahwa begitu saya datang saya dengar Profesor Adi bicara tentang masalah dinasti. Langsung saya punya mesin komputer berjalan. Karena di otak dan pikiran saya itu semua materi itu sudah ada di kepala saya. Jadi tinggal disebut langsung jadi itu barang. Karena begini saudaraku ya, orang-orang pintar di seluruh dunia bicara tentang dinasti itu adalah satu sistem reproduksi kekuasaan gaya primitif di seluruh dunia. Kalau orang bicara tentang dynasty, itu bicara tentang reproduksi kekuasaan secara primitif. Itu teori ilmu bilang begitu. Dari 1364 sampai dengan 1644. Kekuasaan dinasti Ming sampai turun Sun, Yun, dan Yuan, itu bicara tentang dinasti. Jadi kalau saya juga terus terang, banyak sekali saya cek beberapa dokumen tentang dari mana pertama kali muncul itu istilah dinasti. Bagi orang-orang pintar sekolah yang punya peradaban tinggi, sebetulnya kalau bicara tentang dinasti itu satu tamparan paling keras kepada mengukur seberapa jauh tingkat peradaban keilmuannya sebetulnya. Karena itu kalau di beberapa tempat saya selalu sanksi kalau kita masih bicara tentang dinasti. George W. Bush itu, betul tadi Profesor Ikrar, iya benar. Tetapi jangan lupa bahwa Bush Junior itu dia naik dalam 62% di beberapa negara seperti negara bagian di Denver, di New York, kemudian di tempat kemarin ditembaknya Pak Donald Trump itu Sylvania ya. Itu semua itu karena faktor bapaknya menjadi pegas presiden. Jadi diukur pada waktu itu. Oleh karena itu Dato dan bapak-bapak semua yang saya hormati, bicara dalam politik dinasti, sebetulnya kita bicara tentang politik primitif yang menghalalkan segala cara. Saya pernah DPR RI 2004-2009, jadi saya agak mengerti bagaimana primitifnya orang mengelola kekuasaan. Karena itu kalau kita pakai ukuran bahwa dinasti itu adalah sistem reproduksi kekuasaan
karena pertimbangan darah, karena pertimbangan turunan, karena ukuran kedekatannya dari anak, bapak, turun segala macam. Kenapa orang tidak bicara dari awal tentang Jokowi yang bapaknya itu adalah sopir mobil bambu, truk. Kemudian dia seorang insinyur kehutanan di sana. Apakah kekuasaan itu turun karena dinasti? Kenapa orang tidak bicara mulai dari sana? Atau seperti sekarang orang bicara tentang Gibran, atau orang bicara tentang Kaisang, atau orang bicara tentang Bobi Nasution. Apa kita mau menolak juga bahwa oh iya Tuhan mentakdirkan Gibran sebagai anak seorang presiden, Kaisang sebagai anak presiden, Bobi sebagai menantu presiden. Kan tidak mungkin kita bisa tolak itu. Jadi takdir itu adalah rentetan daripada man hubba lil amala alaika. Jadi karena dia ditakdirkan menjadi anak presiden, maka dia dihitung. Di Makassar dibilang direkeng. Kenapa Bang Ade tidak direken? Atau kenapa Partai Negoro yang dipimpin oleh Bang Faisal tidak sehebat dan sebesar Partai PSI? Iya, karena bukan anak presiden. Terus kalau dia anak presiden kita mau menolak? Ayo, tidak. Atau kenapa saya menjadi juru bicara Prabowo Hatta pada zaman itu, kemudian saya harus dipanggil kembali ke Indonesia untuk ikut dalam pemerintahan yang tadi disinggung oleh Dato. Kan tidak ada. Atau Presiden Joko Widodo memilih Pak Ikrar menjadi duta besar, ada pertimbangan darah, ada pertimbangan keturunan, ada pertimbangan suku. Semua tidak. Ukurannya tidak. Jadi kata Nabi itu begini, alimu auladukum fa inna yahtubu ghaira zamani bikum. Didik dan binalah generasimu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kalian. Dia mempersiapkan generasinya. Boleh dong, masa enggak boleh? Yang tidak boleh itu adalah 3 variabel, intellectual knowledge. Dia punya experience-nya enggak ada, dia punya moral ability-nya rendah. Semua terpenuhi. Karena kita hidup dalam alam demokrasi, prosesnya ada. Tadi saya tidak ikuti apa yang disampaikan Habib Faisal Assegaf, Ketua Umum. Saya suka sebut-sebut Partai Negoro ini karena ada juga keinginan sedikit saya mengenai Negoro itu. Karena nama Jawa ini penting ini, tadi Profesor bilang. Nama-nama Jawa ini penting ini. Boleh. Mike saya kasih. Komunikasi karena waktu saya berbicara abangnya nggak hadir. Iya. Jadi kalau saya lihat pendapat dari Bung Silver dengan pendapat abang ini saling bertabrakan. Oh, bertabrakan. Ada tabrakan ini. Oh, tabrakan. Berarti di lingkar Karena istana memang kami ini tidak ada kompak. komunikasi. Saya mau kasih bukti. Tadi beliau mengatakan murni sepenuhnya anak-anak presiden bukan diusung oleh keinginan Jokowi, tapi keinginan rakyat. Tapi hari ini kan Bang Adi Armando menuntun pandangan publik bahwa sahabat Pak Jokowi memang harus akui dia menuntun. Dan abang membenarkan seorang bapak boleh dong menyiapkan putranya. Terus saya kesimpulan Bang, supaya untuk melengkapi bicara abang yang super jenius, tadi saya bilang, kalau memang tidak lagi ada sensitivitas untuk bicara dinasti politik, tema ini kita serahkan ke rumah sakit jiwa aja. Karena kekuasaan sudah sangat gila-gilaan ini. Itu Bang kira-kira Bang. Begini, saya doakan mudah-mudahan sebentar Partai Negoro ini tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 10 tahun, 20 tahun akan datang berkuasa. Kalau Faisal berkuasa, tidak mungkin anak-anak saya dia tidak reken. Karena itu saya sekolahkan mereka ke Kyoto University. Saya sekolahkan mereka ke Leiden. Saya sekolahkan mereka ke UCLA. Saya sekolahkan mereka di kedokteran UNHAS. Banyak banget. 5 laki-laki. Besok lusa pasti ditahu. Saya sudah meninggal, dia berkuasa, pasti dia bilang angkat. Ini anaknya Abang Ali. Bukan karena juga dekat, salah satunya dekat, tapi dia orang-orang pintar. Sekolahnya hebat. Khairij min Gontor. Keluar dari Gontor, keluar dari Muallimin Muhammadiyah. Bang, tadi kita sepakat, kalau walaupun kedekatan darah, tapi prosesnya bagus, pasti Partai Negoro tampung. Ya, jadi saya mau bilang berkali-kali ini bahwa begitu naiknya Gibran, kemudian prosesnya di Mahkamah Konstitusi, dan karena ada Profesor Usman di sana, dia jadi bulan-bulanan, orang alim, orang taat beribadah.
profesor, doktor. Dan itu menjadi bulan-bulanan, Pak. Zalim kamu orang, Pak. Prejudis namanya. Orang berilmu. Emang dia sendiri nih yang menentukan. 9 orang, Pak. Begitu gobloknya kita dalam memberikan penilaian kepada manusia-manusia alim yang soleh itu. Lama tidak bicara di LC, jadi saya harus gas lebih awal dulu. Sekaligus membayar utang, jangan sampai Dato marah-marah sama saya. Jadi saya mau bilang Bapak, kita kebetulan saja belum berkuasa kawan. Please, pakai nurani Pak. Kalau kita berkuasa, subhanallah. Berapa banyak kawan-kawan itu yang datang ke KSP. Ngapain? Bertemu sama saya. Yang hari-hari bertabrakan sama saya. Hari-hari caci maki. Tapi saya harus bicara. Saya tahu ini anak baik, bapaknya saja yang salah jalan. Karena anaknya sekolah di sekolah kami sekolah dari Institut Agama Islam. Saya tamat dari Universitas Indonesia, bapak dua ini punya sekolah. Saya S1, saya S2, sampai dari State University. Bukan juga datang sini orang tidak sekolahan, saya orang sekolahan ini. Jadi karena itu saya mau bilang bahwa dia anak baik. Apakah karena sistem kekuasaan kemudian anak-anak baik ini harus diterlantarkan? Oh tidak boleh. Kalau dia urusan dengan polisi, saya datang kepada Listio Sigit. Kalau dia panglima, saya datang. Kalau dia kasat, saya datang. Bahkan saya berkali-kali datang kepada presiden. Bapak ini orang baik, bapak ini orang baik. Orang tuanya begini, begini, begini. Tolong Pak, demi Allah saya tahu. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Jadi maksud saya begini Pak, ini waktunya sekarang kita mendistribusikan teman, kawan, orang-orang baik untuk perbaiki republik ini. Pupuk itu positive thinking, energi positif Bapak. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Bersuuzan. Sakit Bapak, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Bang Ali dulu nggak begitu waktu jubir Oh Prabowo iya. 2014. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Pak, waktu saya ditelepon Jokowi saya bilang, Bapak saya Ali Mukhtar Ngabalin loh Pak. Saya tahu. Apa resepnya gampang berubah kayak gitu kira-kira? Oh bukan, saya bilang Pak, saya boleh kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Demi Allah setelah saya tanya saya punya ibu. Kata ibuku, bapakmu berpesan karena dia berdarah-darah dan berair mata di timur-timur sebagai anak tentara. Dan kau tidak jadi tentara. Nyawamu saya persilahkan untuk mengurus republik ini. Itulah yang membuat saya datang ini. Kalau tidak saya ini mengajar di Denver Bapak. Saya di Colorado University Pak. Please brother, jangan antum ragu sama saya. Umur sudah cukup, ini rambut hitam ini karena dicat. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini? Bukan, jadi begini. Tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong. Kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Jadi kalau Dato tanya bagaimana dengan Pak Prabowo, Dato doakanlah biar saya terus bisa juga berbuat baik untuk republik ini. Kenapa? Ada apa yang salah? Bapak mau coba lihat, ada gium orang hakim itu dia bilang, lebih baik Anda melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya? Kita orang-orang baik ini Pak. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik. Diurus oleh orang-orang baik Pak. Pansel KPK ini sekarang dari 280 dengan registrasinya akun mereka yang terdaftar 844 dari data yang masuk di kantor KSP itu. Saya melihat belum banyak orang-orang baik Prof. Bagaimana kita nanti ke depan? Karena itu tadi saya mengusulkan di majelis ulama, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Ma'ruf Amin.
Masih ada waktu untuk majelis ulama karena menurut saya hanya pesan agama yang bisa membuat orang itu sadar atas kejahatan dan keburukan berpikir dan bersikap. Saya minta kepada beliau tadi, tolong majelis ulama siapkan agar undang dia orang. Bahwa kalau suatu saat nanti kuasa Allah memberikan Anda menjadi pimpinan KPK dan Dewas, dia mesti berbuat baik dan bekerja dengan baik, tapi bukan dengan kekuasaannya kemudian dia melakukan intimidasi dan merusakkan lawan-lawan politik atas perintah siapapun. Oke, itu satu. Karena itulah saya mau bilang bahwa, mari bapak-bapakku, abang-abangku, senior-seniorku, saudara-saudaraku, manusia itu adalah diutus oleh Tuhan karena dia punya dua sifat. Ada sifat kebinatangan dan ada sifat kemalaikatan. Kita pakai sifat kemalaikatan untuk mengumpulkan orang-orang baik. Sisa waktu yang ada dan pemerintahan yang baru ini kita mesti berbuat baik. Agar bisa menyiapkan satu pemerintahan yang baik dan orang-orang yang hebat. Agar kebiasaan korupsi dengan mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya tidak terjadi lagi. Karena saya khawatir Bang Ade. Kalau semua kita kemudian menggunakan narasi-narasi prejudis. Narasi-narasi intimidasi. Menghujat, mencaci maki. Bukan di tempat ini, bukan bapak-bapak saya maksud. Ini tempat lain. Karena kalau bapak baca Instagram, bapak baca Twitter, bapak seluruh binatang di kebun binatang sudah ada namaku di sana. Melekat dengan diriku. Tapi saya selalu percaya bahwa ada energi positif dalam diri saya. Dan susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Luar biasa Bang Ade ini. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Terakhir dari saya Dato, terakhir. Karena itulah saya mau bilang kepada Bapak dan teman-teman semua, karena ini pasti akan diputar dan dinonton oleh orang banyak, maka mana tahu malam ini adalah malam hari-hari Muharram. Masih ada satu hari lagi, besok ini 11 Muharram. Bapak kembangkan terus energi positif, karena kita sedang mendidik, mengedukasi publik masyarakat yang menonton, karena generasi baru yang datang ini adalah generasi yang bisa memperbaiki negeri ini dengan baik. Itu saja saya punya pikiran dan pandangan dan opini, dan kalau Dato tidak persilakan saya pulang, saya tunggu sini sampai siapa yang bisa bantai ini pernyataanku. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.